Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini mau bikin tutorial cara membentuk jok retro untuk motor PCX. Ini punya NMAX ya. Nah, motor PCX-nya ada di sana. Jadi saya sudah siapkan bahan-bahannya. Sudah saya siapkan bahan ini HP bahan-bahannya ya untuk merekam secara Nah, ini bentuk PCX begini. Di sini ada banyak bahan. Jadi langkah-langkahnya sebelumnya di sini banyak pilihan warna ya. Jadi agen jok ini menyediakan banyak pilihan warna. Coklatnya ada bentuk wajik, ada seperti ini. Ada wajik yang standar juga coklatnya, dan ini merah marun, kuning. Jadi saya akan bikin tutorial cara bikin mal yang seperti ini langsung di bodinya. Sekarang kita menggunakan warna hitam. Jadi tergantung selera ya di sini. Jadi ini supaya kalian tahu aja, karena kebanyakan tukang jok itu bikin video tidak detail. Jadi banyak orang tuh meraba-meraba ya. Saya akan detilkan. Ini saya singkirkan dulu ya. Jadi kayak gini nih, benangnya bebas nanti. Kita menggunakan benang kuning ini. Nanti. Ini sudah jadi ya. Otomatis kan kalau untuk pemula nih kurang paham nih, udah jadi gini seperti apa anunya. Jadi ikuti langkah-langkahnya seperti itu. Yang perlu disediakan pertama kali adalah kain. Ini saya bilang kain. Bahan ini bahan fashion. Kenapa saya tiap posting menggunakan bahan ini? Karena bahan ini kekuatannya sama dengan karbonnya AMB Tech ya, bahkan melebihi ini. Seperti ini tulisannya fashion ini. Enggak begitu jelas ya tulisannya. Vision tulisannya ya. Nah, ukurannya 46 atau 47 lebar ininya, dengan panjangnya ini 93 seperti video saya yang sebelumnya. Kita menggunakan dua ini bahan ini, nanti memakai benang kuning. Ini benangnya. Sebelum benang kuning ini, kalau menjahit dasarnya menggunakan benang hitam. Jadi dua benang. Ini motor saya nih, saya mau saya ganti jok retro ini. Ini bahannya seperti ini awalnya. Jadi saya korbankan ini untuk demi kalian semua. Jadi harus disiapkan lagi spidol, pensil, staples, mag, HD50, tang, obeng min, gunting, dan isi staples. Ini wajib punya ini. Kalau kurang paham alat yang digunakan, ada channel YouTube saya yang sebelum ini. Oke, langsung ini kita garap ya. Kita garap ini. Kebetulan saya ini menggunakan dua kamera, GoPro sama Poco. Ini nanti ini kan sudah jadi nih, otomatis kan bertanya gimana malnya Om, seperti ini. Jadi kalian tuh kalau mau belajar harus detail lihatnya, jangan sampai setengah-setengah. Kalau mau pengen belajar ini tutorial saya bikin, karena kalau setengah-setengah ilmunya tanggung nanti. Ini yang sudah jadi seperti ini ya untuk PCX, seperti ini. Kita gantung aja sini. Man, Anda kan punya NMAX man, gantung sini man. NMAX. Yang modifnya yang itu? NMAX. Oh ya, di sini ada fiber juga. Ah, ini supaya dilihat ya, ini punya NMAX begini bentuknya. Terus saya akan mempersiapkan ini semua nih.
seperti itu. Ada yang NMAX udah sama aeroknya, sama PCX nya. Kita langsung garap ya. Jadi bahan yang digunakan itu kainnya sendiri. Ini pertama kali kita ini nanti kita pakai jahitan belakang sininya. Jadi kalau sudah berpengalaman tuh nggak usah sampai full sini jahitnya, apa namanya, bikinnya. Kita ambil staples langsung. Cara motongnya gimana ya? Nah, nih. Perhatikan. Cara bikin dari nol. Jadi kita menggunakan dua bahan di sini. Mudahan suara saya ini masuk ya, bagus ya. Karena ini pinggir jalan, suaranya berisik. Terus ini sudah jadi ya, kita staples sini ya. Ini kita tarik sini ya, tarik staples lagi. Nanti kita buka ini ya. Jangan lupa ini ditekan di sini ya, kalau narik pertamanya tadi. Ini kita tarik sini secukupnya aja. Terus depannya kita tarik lagi, ikuti lengkungannya nih. Nanti kita langsung proses penjahitan dan pemasangan. Buat Om Jainal, semoga usahanya lancar di sana dengan video saya ini. Ini kita balik lagi sini ya. Terus setelah ini baru kita garis. Kita garis ambil as tengah. Kita garis ambil as tengah ini. Jadi nanti kita motongnya satu sisi aja. Ini as tengah, kita garis sininya. Setiap penggarisan nanti dilebihkan 1 cm untuk jahitan. Ini bisa masuk dalam ya. Nah, bisa dilihat sudah. Jadi ini bayang-bayang aja, nanti kita ambil as tengahnya. Terus ini belakangnya juga, ini kita preskan aja belakangnya. Nanti dia tertarik atas sendiri. Kalau depannya dilebihkan nanti. Sudah paham sampai di sini? As tengah ya, ini as tengah. Jadi setiap kerja jok ini pasti ada as tengahnya. Ini as tengah, ini tadi as tengah. Di kepala pun begitu. Kita balik lagi. Kita belokkan sini ya. Nah, setelah itu kita buka lagi. Jadi tadi itu cuma pengemalan di bodi. Jadi susahnya di situ awalnya. Ini saya bikin mal seperti ini nih bisa masuk untuk semua jenis motor gunanya, fungsinya ya. Nah, kita buka satu persatu. Sabar nontonnya ya. Kita harus sabar. Ini kita lipat 2. Namanya as tengah tuh harus dipotong ya. Jadi as tengah potong. Untuk tandanya supaya tidak lari, potong lagi sininya. Nah, ya supaya nariknya enak. Jadi bagiannya bisa rata.
Oke. Udah kelihatan ya bentuknya ya. Sini sudah kelihatan Mas Bro. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk belakangnya kita preskan aja potongnya. Lebih sedikit tak apa-apa ya, kira-kira lah. Nah gini ya, nanti kan dia ditarik juga tuh. Nah, sininya kita landaikan aja, oke. Jadi ilmu jok ini kira-kira ya, karena kan bahan yang digunakan ini teksturnya lentur, mudah ditarik. Usahakan gunakan warna yang kalian suka, warna apa, jangan terpaku sama ini. Terus pelanggan sukanya warna apa gitu ya. Ini tadi saya bilang lebihkan 1 cm. Lebihkan 1 cm. Ini jadi kerja jok ini yang mahal tuh jasanya Om. Kalau harga kain di mana-mana tuh sama rata. Yang mahal tuh jasanya, dan lagi kalau kita sudah dipercaya orang itu bisa ngikuti kemauan orang, request bagaimanapun bisa itu. Harga tidak jadi masalah. Kita cek lagi di sini ya. Ini sudah 25% jadi ya. Nah ini jadi untuk motor apapun cara bentuknya di bodi begitu ya, mau apa aja dia ikuti bodinya ini. Biasanya kan orang pakai penggaris nih, saya tidak pakai garis ini sekarang. Nah ini oke, sekarang kita bentuk ininya seperti ini nanti jadinya. Oke, kita ukur dari belakangnya aja bisa, depannya bisa nih. Jangan lupa setengahnya dibagi 2 lagi sini ya. Soalnya setiap kerjaan tuh harus dibagi 2, jadi biar adil. Kalau nggak adil kan nanti miring. Kedua sini bagi 2. Ini mungkin video agak panjang Mas ya. Supaya enak Mas kalau bagi dua itu Mas. Perhatikan, yang penting ini jangan sampai copet ya, bisa narik di sininya pas. Kalau emang kalian ragu, kalian bisa lukis di sini ya. Kalau dari pemula ya, lukis ininya. Setengahnya mana nih? Nah, sini setengahnya mana? Sini. Oke. Saya cek dulu nih, kamera saya nih on enggak? Oh 12 menit sudah ya. Nanti saya ngerekam Om, kameranya macet Om, sia-sia Om, kerjaan udah selesai videonya enggak ada Om. Ini kita naikkan sedikit sininya, setengahnya. Nah kita ambil sini ya. Oke, kita staples lah di sininya Om. Ini untuk tahap pertama ya. Nah kita staples sininya untuk anu aja. Ingat-ingat kan kalau garis nggak ada anunya kan bingung mau lihatnya. Nah kita hanya garis itunya aja. Ini udah setengah sini ya. Udah setengah. Otomatis jangan miring ininya. Terus kita ambil pensil Om. Kita ambil pensil di sini ya maunya ya tadi ya. Nah sini aja dah. Jadi kita ambil pensil, kira-kira aja garisnya tuh. Nah ikuti langsungnya ini. Kalau kalian sudah paham di sini, mau jahit jok motor apapun, saya jamin 1000% bisa, asal ngikuti langkah-langkah seperti ini. Karena langsung mali body. Pengerjaannya ini lumayan lama, sesuai sama harganya.
Nah, kepalanya ini kita ambil di sini, mengikuti jatuhnya. Seandainya nanti ada kebesaran nggak kecilan, nanti bisa kecil kita kurangi atau kita lebari. Udah paham sampai di sini? Belum Om. Ya, sabar ya. Nah, ini kita intip. Berarti manisannya di sini. Ini harus pintar ngintip nih. Nah, ya ini as tengahnya sih ya. Oh salah saya. Harus as tengah ini. Nah, harus pintar ngintip, salah ini. Ini as tengahnya sini, naikkan. Sini kita agak lebarin enggak apa-apa supaya takutnya nanti kekecilan kita potongnya. Nah, ini jatuhnya ya. Ini nanti kita lipat dua. Kalau enggak kita lipat dua nanti enggak ketemu. Gitu ya. Jadi lipat dua lagi. Ini kita buka, ini udah jadi nih. Jadi as tengahnya sini ya, ingati. As tengahnya di sini. Nah. Nanti kita lipat dua. Kalau ragu nanti potongnya dilebihkan. Jadi nanti nguranginya enggak rusak. Ini yang kerja begini aja, kalau dia sudah 2-3 tahun tuh belum tentu bisa loh Om. Kalau dia masih ikut orang belum tentu bisa mengerjakan begini nih. Ini sudah kita ketemu ya sini ya, kita balik ini Om. Ini kita lipat. Sesuatu itu harus as tengah Om ya. Ini kita lipat. Ketemunya di mana? Memang ini agak kaku nih menyiksa lipatannya, tapi mendapatkan hasil yang lebih bagus ya dilipat. Ambil gunting, potong. Nah, motong ini lebih kan Om ya, 1 cm. Jangan pas garis. Seandainya ada kekurangan nantinya, kita bisa motong lagi kelebihannya nanti. Ini seperti motong ayam aja ini. Kalau udah jadi begini itu 50% sudah selesai. Nah, ini kita lebihkan aja. Karena di tekungan lehernya ini apa? Ini, naiknya ini agak anu dia. Nah, ini kita lebihkan. Sebetulnya sampai di sini sudah harus paham ini, ya. Nah, jadilah mar seperti ini. Jadi ini satu mal saya bikin untuk NNEK bisa, PCX bisa, tapi kalau Scoopy beda lagi. Ya, mal Scoopy beda lagi. Ini kita buang bisa, kita jadikan untuk jok kursi seperti itu bisa. Jadi tinggal gunanya ya, kita buang. Tahap berikutnya ini kita rapikan. Oh, begini jadinya kan gitu ya. Nah, bisa dilihat mentahnya. Ini sebelum saya pasang loh ini. Jadi mal tadi yang kita garis itu jangan terlalu mepet, jadi nanti ada spasinya. Bisa dilihat di sini. Udah gagah ya. Nah, ini bisa kita kecili sampingnya ini. Nah, ini kan mepet nih, kita kecili dikit aja. Ini kita buang, kan ada sisa-sisa tadi itu. Nah, kita buang. Ininya kita rapikan dulu. Ini kita buang aja, rapikan sini. Nah, terapi aja. Karena kita motong lebih, itu gunanya motongnya lebih tadi sedikit. Nah, kita lipat lagi, kita buang kiri kanannya. Ini agak lebih dikit, berarti agak dikecili dia. Usahakan harus balance, harus seimbang. Oke. Kalau dia enggak seimbang, ini kita injak aja ya, biar rapi dia potongannya. Tuh. Saya Mas kerja Mas, enggak ada yang ngajari dulu Mas. Video pun susah Mas. Sekarang kalau cari tutorial seperti saya ini Mas, berat Mas. Karena orang Mas ya, orang itu Mas ya, usahanya takut ditiru, takut orang yang berhasil. Padahal enggak usah gitu. Rezeki itu masing-masing. Yang nonton tuh Mas belum tentu dia mau mempraktekkan yang kita bikin, ini belum tentu. Sebabnya apa? Kalau kita tidak menjiwai usaha ini Mas, tidak akan sukses. Usaha apa aja Mas,
mau jualan pentol, mau jualan bakso. Kalau kita tidak jiwa ini akan sukses. Ingat kata saya ini sudah bosan kerja sana sini. Penjual ikan pernah mas 2 tahun, penjual ansle itu mas, es ansle itu pernah saya. Kuli bangunan 15 tahun. Jadi terus terang aja mas, sekolah itu hanya menunjang kita supaya kita berpikir lebih bijak lagi, pintar maksudnya. Kalau sekolah tinggi hanya untuk jadi pegawai itu ya tergantung orangnya sih. Kalau saya itu enggak, saya mendingan wira usaha aja ya, seperti ini. Jadi yang kita jual itu keterampilan jasa, dan lagi saya bisa mempekerjakan orang ya, bukan di atas saya, di bawah saya lah gitu. Dia pendidikannya sarjana ada mas. Nah itu, ini kita kurangin dikit ya sininya ya. Jadi biar kelihatan maco mas. Jadi nah, sudah kelihatan ini, tinggal jahit aja nih sebetulnya. Nah, ini kita lipat lagi, tadi mana setengahnya nih ya, belum ketemu nih. Lupa saya. Nah, jadi sekolah tinggi tidak menjamin kita itu menjadi PNS. Kalau belakang ini gampang masukin sisa-sisa aja nantinya. Yang penting ininya. Nah, sampai di sini sudah paham cara membentuk jok retro. Ya, sampai di sini sudah paham. Ini nanti kalau udah terpasang mas, dia akan mepet sendiri. Karena apa? Tadi dilebihkan 1 cm. Ini kalau udah masang begini dia semuanya dekat. Oke, kita lanjut penggarapannya. Kita ke mesin jahit, bukan ke mesin judi, mesin jahit. Ini mas, saya mas pakai ini mas, apa ini ngipatnya nih. Man, tolong sepedanya man, jauhkan man. Ya, oke. Sip. Jadi dipotong videonya man, tenang aja man. Ini kita ambil ya, langsung jadi ya. Kita bawa gunting. Nah, mesinnya kita hidupkan. Jadi man, awal lihat itu man, pas nih man. Sini aja ya, pas. Ya. Ini gang. Masih jalan ya? Hah? Masih jalan ya? Wah. Kira-kira di stop. Enggak. Nah, karena aku menggabungkan audio sama gambarnya. Antara ini gabung 2. Jadi umumnya setengah jam bolak-balik. Jadi gini. Kain yang ini di bawah ya, posisinya di bawah kain yang ini. Terus yang dipakai ini benangnya benang hitam dulu. Kalau benang kuning nanti kelihatan waktu jahitnya. Kita ambil setengah. Dia cara jahit ini, nih. Dibuka gini ngangkatnya ya. Ambil setengah. Oke. Kita kunci dulu ya, mundur. Nah, kita maju. Om Jenal, semoga usahanya lancar Om Jenal. Itu Mas Jenal itu penggemar YouTube saya setia, itu sampai buka usaha dia gara-gara saya. Dia sampai buka usaha jok tuh gara-gara saya, nonton YouTube saya. Dia kan orangnya kreatif, suka melihat usaha orang, terus orang ini kreatif dia tonton. Mungkin minatnya itu lebih besar daripada saya awalnya. Jadi kita itu mencoba usaha tuh nggak usah takut. Kalau gagal kan pasti sudah itu. Kalau berhasil kan jarang. Nah, jadi jangan takut gagal. Saya menggunakan tipikal 0302, ada channel YouTube saya sebelumnya, dan lagi langkahnya langkah 8 ini. Langkah jauhnya 8.
Biasanya saya bikin ini sekali banyak om, minimal itu 5 untuk stok. Berhubung permintaan kalian ini cara mau ngemalnya dari nol ya ini. Jadi mendapatkan mal seperti yang karton tadi itu ya gini harus di karton mas. Jadi kita tidak bolak-balik lagi bikin malnya. Ingat Om Jenal, semoga yang lain nonton ya. Jadi bisa paham ini. Jadi belilah karton itu 6.000 aja satu lembarnya. Jadi kalau usahakan setiap motor itu ada mal-malnya. Kalau untuk variasi ya. Jadi kita garapnya itu lebih cepat, hemat waktu. Kalau bikin mal dari nol itu mas, maaf aja saya cerita. Sama kalau dari pemula itu bisa sampai 4-5 jam. Dan pekerjaan variasi ini dikatakan mudah tuh mas, enggak mas. Karena yang digunakan mas sebagian ilmu kira-kira mas. Tapi kira-kiranya harus pas gitu. Kan kadang-kadang tukang jok tuh mas ditantang sama customer enggak bingung ini. Nah, kita tuh harus terampil mas, bisa memahami apa yang dia mau gitu nah. Nah ya, ini bahasanya ini mas sudah 75% ini ya selesai. Nah gunanya tadi yang kita garis ini ketimpanya 1 cm mas, jadi lipatannya kan 1 cm nih mas. Nah om ini banyak omong, buktinya mana? Nanti sabar, kan belum dipasang mas. Sedangkan perempuannya kan perlu pembuktian mas. Kalau cinta tuh cinta apa sama dia tuh gimana buktinya? Ini saya tidak langsung pakai benang kuning ya. Nah, mengatasi keriput gelembung-gelembung begini ada di channel YouTube saya, ada yang tanya. Nih, saya langsung praktekkan ya, mengatasi keriput gelembung ini setelah dijahit. Ini kan gelembung susah nih. Ini kita potong ininya. Satu ini kita potong. Tapi hati-hati motongnya. Jangan sampai kena benang yang lain. Nah ya, hilangkan dia tarikannya. Dia narik mas ini, karena lengkung kan. Bisa dilihat, hilang kan tarikannya. Begitupun sebelahnya. Nah ini keriting nih mas. Kalau kita jahit kan otomatis benangnya ngumpul itu, dan lagi gelembung nih mas. Nah, kalian mudahan betah ya nonton video saya ini hampir setengah jam nih kayaknya. Nah, bisa dilihat kan keriputnya udah kurang kan, jadi tinggal nah bisa dilihat keriputnya doang. Ini belum dijahit nih, belum dijahit dah. Nanti kita bikin 2 benang sini ya. Terus ini lagi, ini kita jahit potong juga ini sampai bawah, tambulkan sampai bawah. Hah, rasain lu. Hati-hati mas ya, karena ini bahaya kalau nggak biasa pegang guntingnya ini, kena yang sudah terjahit. Wah, nggak jadi jok nanti nih, ngulang lagi mas. Videonya bisa gagal juga saya upload, karena kan harus bikin dari nol lagi. Om Jenal semoga paham, monggo di komen. Bagi warga YouTube saya yang kurang paham silahkan di WA saya ya. Di nomor HP saya itu ada di deskripsi YouTube ini ya. Yang mau baru bergabung silahkan di like. Yang kurang paham silahkan di komen. Yang nggak suka abaikan aja. Saya di sini bukan cari uang, cari berbagi ilmu. Oke, udah lihat kan bentuknya. Sekarang kita ambil kain yang belakangnya. Kita ambilkan yang ini guys. Kita potong yang ini ya. Ini udah kedua kalinya nih. Otomatis ini cara ngukurnya seberapa panjang kan yang di sini yang diambil, itu juga yang kita pakai ya. Jadi ngikuti ininya. Ini harus kan lurus kan, jangan belok, bengkok. Ya, ngukurnya gini aja. Nah, kita putar sini ya. Sampai sini kan. Kita lipat 2, berarti sampai sini ya. 90 cm lah kira-kira ya. Terus ketebalannya ini berapa panjang ke belakangnya.
biasanya ini 12 cm ya. Tapi kira-kira pakai tangan saya aja 12 cm ya. Nah. Jadi kalau kalian masih ragu, jangan ikuti cara saya, bahaya. Nah, karena pengalaman yang baru sama 12 tahun itu beda ya, jam terbang ya. Sudah kita potong 12 cm. Nah, ya kembalikan. Kita lipat dua sini ya Om. Kita lipat dua, kita belokkan sini ya. Ini kira-kira aja sini ya, belokkannya ya. Nggak usah terlalu kira-kira aja tadi. Lalu kain tadi kita ambil ini. Kita jahit belakangnya. Ambil as tengahnya lagi supaya tidak salah ya. As tengah ini perlu. Kita ikuti begini. Nah, ya kan kelihatan nih. Nah, bisa dipahami sampai di sini. Kita ambil 1 cm mas jaraknya mas, jangan terlalu mepet mas, karena ini kan mau di double benangnya, benang kuningnya. Nah, kalau dia menggunakan ini pasti dia tertarik mas. Nah, nanti kita majukan ini, biar aja mas, terus biarkan aja. Tarik kan ini, kita biarkan aja. Nanti sampai di sini nanti. Nah, ini kita kurangi mas di sininya, ini kan lari nih sedikit nih. Nah, kita majukan di sini. Ini saya pasang ke motor saya langsung mas, sebabnya nanti kalau ada orang mau saya lepas mas, tapi tidak akan saya lukai. Saya lepas tidak akan saya lukai seperti perempuan dinikahi mas, jangan dipakai. Nah kan tanpa melukai, karena masih laku tinggi. Kita ambil benang kuning. Maaf mas, saya ini bergurau aja ya, jangan diambil hati. Ada cara lagi motong benangnya begini, cara ganti benang. Jangan langsung dicabut, makan waktu mas. Kita potong ya kan. Ini kita masukkan sininya. Nah ya kan. Nah, kalau kita potong kita cabut dari sini mas, waduh kerjaannya lama mas. Nah ini kita singkirkan. Ini sudah jadi nih mas. Ada 1 jam nih videonya, belum ada kan. Padahal ini persiapannya mas, waduh setengah jam lebih mas persiapannya itu tadi, cari bahannya. Padahal ini kan harus dihancur bahannya itu, bikin begini nih. Demi siapa yuk? Ya demi penonton YouTube saya. Nah nih, kita jahit mulai belakang dulu. Kita pepetkan sini ya benangnya ya. Jadi benang ini bebas mas. Kalau untuk pajangan lebih bagus benang yang norak. Yang penting aman dari matahari dia. Mama di belakang. Oh ya maaf, saya lupa merubah langkahnya. Ini langkahnya harus 8 ya. Langkahnya kalau ada yang 12, kalau bisa 8. Mentoknya saya ini punyanya 8 ya, 8 aja. Karena dia jaraknya seperti semakin jarang semakin bagus mas. Seperti orang KB mas, anaknya kalau ndak ada tiap 5 tahun mas jelek mas, kayak susun Panji gitu. Nah kalau dia KB 5 tahun sekali kan bagus mas. Mereka KB-KB-in. Ya itu kan saya peribahasanya mas, daripada sama jenuh lihat saya jahit terus kayak ini kan. Coba lihat ya mas, cantik kan jadinya. Nanti kita bandingkan ya sama punyanya Nmax yang di pajangan tadi itu. Sampai di sini mudah-mudahan ilmu saya ini bermanfaat ya bagi jok pemula
entah itu yang nontonnya di Papua, sungguh-sungguh ada yang di luar negeri ya alhamdulillah ya, karena tidak semua orang yang bikin tutorial begini ini, tidak semua. Saya itu sudah menjelajahi YouTube itu, buka-buka itu cara bikin jok itu tidak ada yang dari nol gini mas, bener. Saya ini dari nol mas, membimbing sampai sampean ngerti. Jadi ini mas untuk berlaku untuk semua jenis motor ya, mau motor apa aja kalau dia ada bahannya, bodinya itu, nah, bisa dilihat mas jahitannya. Kita di sini harus teli ya, kaki tangan pikirannya harus normal. Dan lagi kalau kita sembarangan jahitnya di sini, tidak fokus, itu bengkok-bengkok mas, tidak enak dilihat karena dia double stick. Kalau cuma satu baris saja tidak apa-apa. Kedua, kalau benangnya warna, dia pasti kelihatan mas. Jalan tol itu kalau bengkok mas kelihatan mas. Nah sama ini, nanti kalau dia ada sedikitnya kelihatan. Ini kan nih kayak gini nih, tapi ditutupi sama saya akal. Nah ini saya ngakali nih. Nah sudah jadi mas, nanti seluruh anggota masang nih mungkin kalau dia mau ya kan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Wah ini ngantuk kayaknya mas, kemarin loh mas ya ngantuk tuh nah, sepi bengkel mas, yang dapat 800 mas terakhirnya mas ya alhamdulillah. Nggak apa-apa mas, rezeki itu disyukuri. Saya di sini mas ngontrak mulai tahun 2007 mas, ngontrak mas, mulai satu bengkel punya sampai buka 6 bengkel mas. Kelemahan saya waktu itu mas, percaya sama anggota, terus CCTV tidak saya pasang mas, jadi mencurigai itu. Tapi curiga seorang saya mas, banyakan betulnya mas. Orang ini gajinya sekian kok bisa beli rokok yang lebih mahal, beli makanan tiap malam keluar. Nah itu saya curigai mas, karena belum lagi dikirim ke Nganjuk. Jadi anggota saya itu mas dari Ngeronggot ada mas, Jawa Timur mas, Ngeronggot, Mediun anggota saya itu mas. Tapi yang banyak dari Nganjuk, kayak Panut, Soim, Ari, Dani. Bahkan mereka buka usaha tuh ya, saya bukan jelekkan seorang ya, kadang-kadang ngambil ini mas, ngambil barang saya dibawa pulang untuk bikin usaha, buka usaha sendiri itu. Sampai 5 mas pulsa saya mas, habis mas, tiap hari dibawain mas. Uangnya nggak ada kok, barangnya berkurang mas. Tapi sekarang dia sudah buka sendiri mas, sudah punya anak 1. Alhamdulillah kan dari ilmu saya semua itu kan. Tapi sampai sekarang mas saya tidak pernah dikunjungi mas. Pernah ketemu saat di satu agen mas, saya tegur duluan dia, bagaimana kabarnya, baru dia jawab mas. Nah, apa enggak kasihan saya mas, sudah dapat ilmunya, buka usaha sendiri, lalu enggak tahu-tahu sama saya. Padahal waktu saya berhentikan dia punya kesalahan mas. Nah jadi kadang-kadang orang yang bantu masih salah mas. Nah ini musuh saya yang jahit pertamanya, nah hati-hati nih, karena kalau ada bengkok sedikit atau supaya tidak putus benangnya, cek lu benang bawah, usahakan full, jadi dia tidak nyambung, supaya tidak ada sambungan di jahitannya. Ini bisa jadi akali sih, cuma kekuatannya kurang. Nah ini sudah selesai ya satu jalan ini ya. Kita stop dulu ini sebentar, bisa dilihat hasilnya nih. Ini kan agak mengkerut nih mas, jadi cara masang nanti mas, ini tarik ini dikit. Nah tarik ini dikit, jadi dia mengurangi lenturan lengkungan tadi itu nanti. Ini kain nomor 1 bagi saya ya. Untuk kelas Emitek ini setara mas ya bahannya ini. Saya bukan jelek kena Emitek, enggak. Saya jual juga mas, Carrera Superior tuh jual. Cuma bahannya mas gampang tergores. Kalau kena ini gunting ini gampang gores. Tapi kalau Passion ini alhamdulillah masih awet, walaupun kuku kucing menghantam. Jadi mas, usaha saya ini mas, kalau untuk mengharapkan jok orang robek itu mas berat. Karena saya mas ada bantuan mas dari kucing. Kucing itu mas hebat mas kukunya,
Bisa 1 hari itu bisa robek jok orang itu, kembali lagi mas. Nah, ya kan. Jadi Tuhan tuh menciptakan binatang itu ada gunanya mas. Kalau saya mas, malah kucing saya ternak mas. Saya ternak mas, kucing itu saya kasih makan. Kalau dia dekat-dekat motor saya mas, saya racun. Itu mas. Nah ini fungsi tadi ya, dia potong-potong tadi ya nih, supaya tidak mengkeriput tadi. Nah itu. Jadi itu mas, keluhan banyak pelanggan kita tuh masalah kucing. Ya, joknya kuat, kucing di rumah banyak. Nah namanya peliharaan dia suka ya kan, itu resiko mas. Mantap mas jadinya mas. Jadi ini bisa benang merah bebas ya. Karena saya ini jualan supaya menarik pelanggan, orang tuh matanya tertuju pada variasinya, ya usahakan bagaimana mas. Jadi benangnya dirubah. Seandainya dia minta warna hitam, ada mas, hitam. Ada hitam kami. Cuma kan alangkah bagusnya yang dipajang itu yang menarik. Cuma kelemahan benang warna itu mas, nggak tahan di kotor. Kalau dicuci kena debu itu bisa berubah warna. Ya warnanya kadang-kadang kan namanya warna namanya di kena kotoran ya berubah gitu. Ini mudah-mudahan benang bawahnya masih banyak ya, nggak habis ya. Jadi mas kalau habis mas repot mas, nyambungnya lagi nggak bagus hasilnya. Weh sudah selesai. Alhamdulillah ya Allah. Sudah selesai mas. Man tolong pasangkan man. Nah sekarang proses pemasangan. Ngantuk dia, belum ada pelanggan pagi ini. Nanti kita pasangkan ke motor PCX. Nah ini sama jok anak-anaknya nih sama ya. Cara bikinnya ada di tutorial saya yang sebelumnya ini. Pemasangan. Ya jadi nariknya itu sekedar dulu. Jadi jangan langsung permanen. Cara nariknya tuh ya. Ini saya pakai GoPro nih mas, perekamnya mas. Dekat-dekat kenakan aja kayak orang itu kan, sampai serempetkan ya, enggak ya. Bisa dilihat hasilnya om. Om gagah om, Cantik. nah, kan bisa dilihat hasilnya tuh nih. Saya ngerekam pakai ini nih, biar lihat kalian. Saya pakai HP yang satunya nih, pakai HP rekamannya. Jadi setengah susah om bikin video begini nih, persiapannya panjang. Ini baterainya tinggal 3%, tapi nggak apa-apa ini ya, terakhir ini. Ini 3% baterainya ya. Nanti ini kita buka, kita pasang nih, kita buka nih. Saya menunggu ini selesai. Fungsinya mana ini? Kita buka ya. Nah, jadi kita pasang nanti nih. Nah, jadi kita pasang.
gearnya. Kita buka guys ya. Ini jok saya ini. Ini jok saya. Sini saya jual 3 juta. Ini saya jual 3 juta ini untuk saya. Jadi dalam tempat saya ini isinya mau tahu, speaker, tripod, alat ngeplok itu om. Ini baterainya GoPro ini, bensin. Nah, sekarang sudah selesai. Tinggal pemasangan, guys. Tinggal pemasangan ya. Bautnya di belakang.
Nah, ini hasilnya. Menggunakan benang kuning, variasi retro. Pengen pesan kulitnya ya, silakan di WA nomor HP saya. Motor saya kebetulan ini variasi juga. Ini servis jok Tenggarong, Kalimantan Timur. Aku mau membiasakan lengket dulu apa lenturannya itu. Jadi masang itu keringatan mana? Di kamera ya? Oh, jaket. Panas katanya guys. Nah ini. Nah inilah hasilnya. Ini hasil karya saya. Bagi yang minat silahkan di WA nomor HP saya ada. Langsung kita naiki guys. Langsung kita naiki. Bagaimana hasilnya? Wih, mantap ini. Sekian dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wow. Ikuti video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba di sini. Kita coba di lingkungan masjid. Mantap guys. Kita coba lingkungan ini, ada mobil saya di sini. Kita gandengkan aja ya. Kita lihat pemandangan dari jauh. Dari luar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Dipandang enak, dilihat enak. Wis. Cuma ini belum dicuci mobil, motornya salah. Oke, sekian dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.